hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kita tinggal di Indonesia, saudara. Indonesia ini bukan kerajaan ya, ini republik. Lalu sistem pemerintahnya demokrasi. Demokrasi artinya rakyat yang memerintah, ada wakil-wakilnya, ada berbagai macam demokrasi. Tapi kalau kita baca di Alkitab itu kingdom ya, kerajaan. Dan Tuhan adalah penguasanya. Ya, sebagai raja. Nah, kalau dibilang kingdom, ada king, ada domain. Domain itu wilayah, ada raja, penguasa, lalu ada wilayah, ada rakyatnya. Nah, kebesaran seorang raja, Alkitab berkata itu tergantung dari banyaknya atau pengaruhnya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Ayat yang dipakai untuk topik ini diambil dari kitab Ibrani, ya, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Jadi ini konteksnya saudara, kita menerima kerajaan, kita menerima. Ada ayat berikutnya, saya pertunjukkan lagi sebelum nanti kembali lagi ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 9, ini dibuat jadi lagu saudara ya. Ada setidaknya 2 lagu yang saya tahu ya, yang diambil dari ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, ya, dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan ini mau pakai kita sebagai etalase gitu ya. Untuk orang melihat Injil yang terbuka ya, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang tersedia bagi setiap orang percaya. Ini di perjanjian baru, surat Petrus. Dan dia kutip ini dari perjanjian lama. Makanya mau nggak mau kita juga membaca perjanjian lama, ya. Tetapi kita hidup di perjanjian baru, ya, kita perlu ingat itu. Nah, ini sebenarnya diambil dari kitab Keluaran 19 ayat yang kelima. Ini orang Israel sudah keluar dari Mesir, mereka masih di padang gurun, lalu Musa naik ke gunung berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan kasih firman di Keluaran pasal 19 ayat 5 ya. Ini ayatnya nih. Ya. Jadi Tuhan ngomong sama Musa, Tuhan bilang kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan kemudian dia bilang begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, ada syaratnya itu ya, sungguh-sungguh mendengarkan firman, berpegang pada perjanjian, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Kamu dibedakan dari orang lain. Lalu ayat berikutnya, ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya. Ini janji Tuhan buat orang Israel di perjanjian lama. Petrus ngambil dari ayat ini. Tapi bedanya kalau di perjanjian lama, di ayat 5 tadi ada syaratnya. Harus dilakukan itu. Dan semua di perjanjian lama seperti itu. Ada 10 hukum Taurat dan lalu ada diturunkan total tuh 600 sekian. Banyak sekali. Sebagian kita nggak bisa pakai. Di antaranya soal makanan. Ya, yang saudara suka. Dulu nggak boleh itu. Cuma di perjanjian baru, Tuhan Yesus menyatakan yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu. Yang masuk ke dalam mulut nanti akan dibuang gitu. Lalu Paulus juga bilang semuanya dikuduskan dalam firman dan doa.
Asalkan itu benar-benar makanan. Ya. Jadi ada banyak aturannya dulu. Tapi di perjanjian baru, karena Yesus sudah menggenapi itu di kayu salib, ketika dia berkata tetelestai, sudah selesai, sudah lunas, makanya Petrus mengutipnya kembali ke ayat tadi 1 Petrus 2 ayat 9, dia bilang begini, kamulah bangsa yang terpilih imamat rajani, bangsa yang kudus. Ya, slide sebelumnya tadi ya 1 Petrus 2 ayat 9. Langsung dia bilang, ya begitu percaya kepada Yesus, karena surat Petrus itu kan ditujukan kepada orang-orang percaya ini. Kamulah bangsa terpilih. Kalau yang sebelumnya itu ada banyak syarat-syarat. Dan dalam faktanya tidak pernah bisa dipenuhi. Makanya di perjanjian lama, imam besar setahun sekali itu mesti masuk ke ruang Maha Kudus, persembahkan segala sesuatu, mengadakan penyucian. Dan kitab Ibrani bilang tidak bisa sekaligus suci. Berulang-ulang tiap tahun dilakukan. Tapi waktu zaman perjanjian baru, Yesus sebagai imam besar, dia persembahkan dirinya sendiri, dia membersihkan dosa sekali. Untuk selama-lamanya. Lalu kita yang percaya kepada dia, kita dibenarkan. Lalu ayat ini bilang, kamu bangsa terpilih. Karena percaya Tuhan Yesus, kamu bangsa terpilih. Kamu imamat yang rajani. Kamu bangsa yang kudus. Kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau sebelumnya, kamu akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kamu akan, you will be. Kalau ini, kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, ini banyak ayat di perjanjian lama dan baru seperti ini. Ya, saudara mungkin dengar doa Yabes yang dibuat jadi lagu. Saudara dengar janji yang Tuhan berikan. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah-perintahku, berkat ini akan sampai dan datang kepada kamu. Ulangan 28. Tapi Paulus bilang di Efesus 1 ayat 3, kamu sudah diberkati. Sudah. Legalitasnya sudah. Itu perbedaan yang sangat jelas perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita hidup di perjanjian baru. Dan Tuhan berikan kingdom itu yang tidak tergoyahkan itu kepada kita. Cuma memang kita harus tahu bagaimana hidup di dalam kerajaan itu. Ada hukum-hukum yang perlu kita pelajari. Contoh berikutnya, sering kita kutip ya, Jehovah Rafka, Keluaran 15, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah-perintahku, berpegang pada perjanjianku, melakukan dengan setia, dan banyak sekali ya. Ya, tapi di perjanjian baru, Petrus juga yang bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Walaupun faktanya mungkin lagi sakit. Fakta itu sifatnya sementara. Kebenaran yang tetap sifatnya, kekal. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka firman itu yang adalah kebenaran akan mengubah fakta. Faktanya sakit, masih terbaring. Tapi firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Jadi penyakit ini ilegal tinggal dalam tubuh kamu. Perlu percaya, mengucapkan, konsisten, perlu ketekunan. Walaupun mungkin nampaknya sulit. Tapi sekali lagi, ya kita orang percaya hidup oleh iman. Dan tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, kembali ke slide pertama tadi, slide kedua ya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita sudah menerima itu. Karena yang terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak Allah. Walaupun kita warga negara Indonesia, kita tinggal di Indonesia, ada hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan kita bermasyarakat. Ya, ada aturan-aturan yang perlu kita lakukan, tapi secara rohani
kita ini juga anggota kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena di kitab Filipi dikatakan kewargaan kita berasal dari surga. Jadi dalam dunia roh itu saudara, kita sih nggak lihat ya. Tapi kan di dunia roh ini ada malaikat-malaikat, ada roh-roh jahat. Kita yang menjadi milik Tuhan tuh diprotek, ya, dilindungi, dijagai, sehingga iblis tidak bisa menjamah kita. Tapi bukan berarti kita hidup semaunya. Ya, kita bisa hidup bebas di Indonesia ini, tapi kita nggak bisa semaunya melanggar peraturan yang ada. Melanggar lampu lalu lintas misalnya. Kalau melanggar ya ditangkap. Ya favor saja kalau tidak tertangkap. Saya ngalamin beberapa kali tapi puji Tuhan selalu lolos. Ya, bukan untuk saya mau berbuat salah lagi, enggak. Tapi kesadaran bahwa saya ambassador for Christ. Saya duta kerajaan surga. Ada perlindungan hukum dari Tuhan dalam hidup saya. Tapi toh saya nggak bisa hidup semaunya kan. Saya tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Tapi kadang-kadang terjadi sesuatu sehingga harusnya ya ada hal-hal yang mungkin saya hadapi karena satu kondisi tertentu, tapi kemudian ada campur tangan Tuhan, ada favor. Sehingga terjadi pembedaan. Contoh saudara nih ya, ini bukan untuk ditiru ya, tapi ini fakta nyata. Satu ketika ini udah cukup lama ya, berapa tahun yang lalu, saya bawa mobil ke Jakarta, saya setir. Lalu begitu mau keluar di Semanggi, itu kan nggak boleh di jalur paling pinggir kan, jalur paling pinggir itu kan untuk darurat. Tapi faktanya kan banyak mobil kan, suka nyalip dari kiri kan, ya. Nah saya nggak nyalip dari kiri, saya tetap di tengah aman lah gitu. Tapi saya sambil pegang HP, ya sambil WA gitu. Dan polisi lihat, langsung disuruh stop. Jadi saya ke pinggir, saya sadar saya salah ya. Saya minta ampun ya. Terus begitu ke pinggir, terus yang samperin saya polisi lain. Bapak jalur paling kiri, saya bilang enggak Pak, oh enggak ya, wes silakan terus. Jadi dia nggak tahu bahwa saya di stop itu gara-gara sebenarnya saya pegang HP gitu. Itu kesalahan saya. Ya jangan diulangi lagi. Ya. Kadang-kadang itu kan terjadi. Ya, kita lolos, Tuhan melindungi, tapi bukan untuk kita ulangi lagi. Itu yang dikatakan bahwa ada satu proteksi dalam dunia rohani karena kita ini anggota dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah karena itu kita perlu belajar terus hukum-hukum yang ada di situ. Bagaimana bisa mengalir dan menikmati janji Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Kita punya kebutuhan, ya. Kadang-kadang rasanya, bagaimana caranya gitu? Ya doain aja. Nanti Tuhan bisa kasih jalan yang kadang-kadang kita nggak bisa terpikir. Ya. Beberapa saudara minggu lalu sudah dengar saya cerita ya, kesaksian. Jadi waktu minggu lalu ya, kami sekeluarga ada acara di Surabaya. Terus anak saya 2 orang harus pulang duluan ya hari Jumat malam karena Minggu akan pelayanan. Sementara yang satu lagi akan pulang Sabtu pagi bareng-bareng. Tapi waktu kami mau berangkat ke terminal bus ya, sudah disiapkan bus yang tersedia memang saat itu yang paling cocok ya udah jam 8 malam. Kalau perhitungan dari tempat kami nginep ya di apartemen itu ke terminal nggak jauh. Ya, mungkin sekitar setengah jam, 40 menit lah maksimal. Tapi macet. Nah ini seringkali kita lalai. Ya. Saya juga waktu itu capek banget, jadi saya tidur di kamar. Saya berharap saya nggak perlu nganterin lah, tapi nggak enak juga gitu ya, kasihan anak-anak saya. Jadi ketika saya dibangunin, ya saya bangun. Terus saya kira udah siap semua, ternyata belum. Saya masih mau makan dulu ya. Lalu anak saya yang satu lagi baru dibangunin terus masih mau makan.
Untungnya adiknya bilang, lu belum makan katanya. Terus saya kaget, ayo kita jalan dulu, ya nanti makan belakangan aja. Nah sebenarnya kami terlambat saudara. Ya. Jadi waktu jalan tuh saya lihat Waze, nyampe itu sekitar 8 kurang seperempat. Keburu lah. Terus macet. Nah itu Waze itu kan dikasih tahu kan belok sini ya. Puji Tuhan. Tapi udah lancar macet lagi. Lama-lama saya lihat jam 8 kurang 10 baru nyampe. Lalu jam 8 kurang 5. Ini makin telat gini. Akhirnya saya lupa kalau nggak salah tuh ada stuck macet ya. Jadi akhirnya perhitungannya jam 8:05. Lalu saya bilang, ayo lagi setel musik tuh di mobil. Matiin dulu musiknya. Ayo kita doa. Doa langsung minta, Tuhan minta malaikat-malaikatmu atur jalan ini begitu rupa. Sampai kami keluar dari kemacetan ini. Ya. Dan tolong tahan busnya itu. Jangan berangkat sampai kami tiba. Saudara, habis amin, tiba-tiba tuh Waze-nya nunjukkan jalan lain. Di tempat saya enggak, tapi di mobil tuh rupanya kelihatan. Langsung di jalan kecil belok. Saya kaget juga tuh, langsung belok, itu lancar. Begitu belok saudara, Waze-nya berubah, hitung 8 kurang 5 nyampe. Tadinya jam 8:05. Jadi gara-gara belok udah berubah. Terus akhirnya masuk terminal, begitu nyampe ya, terus turun tanya, terminalnya ya bagus lah ya, kayak airport Cengkareng gitu, naik dulu pakai tangga berjalan, lalu ada koridor-koridornya atau nomor berapa. Udah lari-lari ya sampai di sana jam 8 kurang sedikit lah, kurang 5, kurang 4 mungkin, tapi busnya memang belum ada ya. Dan seperti yang didoakan ya, busnya memang macet di luar, nggak bisa masuk. Nah itu contoh saudara ya. Saya ingat kesaksian seorang hamba Tuhan. Ini sekian tahun yang lalu. Dia tuh pemimpin satu pelayanan yang gede di Indonesia ini. Nah dia tinggal di Semarang ya. Kemudian dia mau ke Belanda ya. Jadi dia terbang dari Semarang ke Jakarta. Dia nyambung KLM dari Jakarta ke Belanda. Ya, belakangan dia sekolah di situ ngambil doktor ya. Pelayanannya gede, sekarang dia udah balik ke Indonesia lagi setelah tinggal sekian tahun di Amerika. Lalu dia cerita kesaksian itu, saya kaget juga waktu dia cerita tuh. Dia bilang, saya naik merpati dan itu delay. Lalu saya ingat bahwa kalau pakai KLM itu tidak pernah terlambat. Tapi saya hitung-hitung waktunya, ini akan terlambat. Karena begitu mendarat di Terminal 1, saya mesti lari ke Terminal 2. Jangan bicara sekarang, sudah ada kereta antar terminal, dulu nggak seperti itu. Jadi dia doa, Tuhan, dia hitung-hitung, tolong tahan pesawatnya 1 jam. Sampai saya bisa masuk ke dalam. Terus dia bilang, begitu dia mendarat di Cengkareng, dia lari-lari, buru-buru pindah ke Terminal 2. Begitu dia masuk, dia orang terakhir yang masuk di pesawat itu. Dia duduk, wah amin, ternyata gak terlambat nyampe, pas. Begitu dia masuk duduk ya, kan pramugari bagikan itu kan, jeruk dan sebagainya, ya minuman. Terus tiba-tiba ada pengumuman, pesawat delay 1 jam. Dia bilang, aduh saya lupa batalin doa yang tadi katanya. Itu berkesan buat saya saudara, itu kesaksian ya. Nah, karena saya sendiri beberapa kali ngalami kayak begitu. Ya. Ada yang memang akhirnya saya, karena kesalahan saya. Ada acara di kantor di Bali, nah saya yang terlambat berangkat dari rumah. Saya sampai di airport pagi-pagi memang, tapi pesawat sudah terbang. Ya, saya minta ampun, Tuhan, saya minta hikmat, saya dapat tiket, terbang jam sekian, saya tunggu di bandara, saya kerjakan banyak hal. Nah hebatnya Tuhan ya, begitu saya sampai, saya taruh tas, ya bos saya lagi berdiri, lagi ngomong tentang bonus. Lalu setelah dia ngomong kita akan bagi bonus. Mana Yakob katanya. Pas saya nongol saudara. Ya Yakob sini katanya. Dia ngomong nanti kamu kasih ya daftar nama. Oh iya Pak siapa. Itu pas saya nyampenya. Pas dia cari saya. Tapi kesalahan saya karena saya lalai. Terlambat naik pesawat. Tapi waktu saya minta ampun. Tuhan kasih petunjuk, beli tiket sendiri, keluar uang sendiri, dan akhirnya ya tiba pada waktu yang tepat. Yang kedua, pernah juga
naik kereta. Ya, mau ke Semarang, teman saya sudah beliin tiket, dan karena saya lalai ya, jadi saya tidak tepat waktu berangkat, dan di jalan pun waktu saya berdoa, ya hati saya nggak beres, itu jalan yang dipilih sama taksi itu selalu macet. Mestinya belok biar nggak macet, dia lurus. Akhirnya kereta berangkat. Saya sampai di stasiun, sudah kosong, dan saya minta ampun karena hati saya memang salah. Ya. Setelah beberapa lama terus nggak ada lagi kereta ke Jawa Tengah, ke Semarang, Surabaya nggak ada, udah close, tutup semua, sepi itu ya di Gambir. Yang ada adalah omprengan. Nah setelah saya berdoa minta ampun, terus saya bilang, Tuhan saya mesti buat apa ya? Saya jalan gitu, tiba-tiba ada pengumuman, kereta ke Semarang ditambah 1 gerbong. Tiket dijual di loket nomor berapa gitu, itu pas di belakang saya, saudara. Dan segera dibuka. Begitu saya balik, orang udah berebut. Saya walaupun dekat mungkin nomor 2 atau nomor 3. Tapi masih dapat tiket dengan harga resmi. Ini zaman waktu itu orang suka pakai calo ya. Jadi ketika saya bereskan hati saya, ya terjadi favor. Langsung dapat. Kayak OS itu dia ngitung lagi, terus dapat yang baik. Itu contoh praktis hidup dalam hukum-hukum kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang ketiga, saudara, waktu ini berapa tahun yang lalu ya, saya di mana? Di New York ya. Teman saya tinggal di situ, teman baik. Jadi saya mengunjungi dia. Lalu selesai, kan saya tinggalnya di Massachusetts ya, dekat Boston. Saya naik bus ke New York. Nah, nginep beberapa hari di rumah teman saya. Lalu ketika saya mau pulang, terus saya rencana mau ke Times Square gitu di New York itu. Nah, tapi beberapa kali saya turun ke subway itu salah. Kan banyak sekali itu stasiunnya gitu. Jadi saya bolak-balik, akhirnya saya putuskan nggak jadi saya pergi ke Times Square, saya balik ke terminal bus saja. Nah, waktu saya nunggu itu, saya lihat sudah naik kereta nih. Busnya itu jam 1 kalau nggak salah ya. Atau jam 1 lewat dikit gitu. Saya lihat, wah ini telat nggak nih. Saya berdoa, Tuhan saya minta kereta ini ya, kayak MRT gitu. Sebelum jam 1 sudah sampai di stasiun. Saya doa, saya bahasa roh terus kayak begitu. Dan puji Tuhan saudara, itu kereta nyampe jam 1 kurang mungkin sekitar 10-20 detik. Begitu saya turun, ya, terus saya bawa tas, saya keluar, ternyata tuh nggak nyambung. Ya. Mesti keluar lagi dan saya tanya di mana stasiun bus. Ada 2-3 blok. Dan saya mesti bawa koper dan di sana ya nggak ada angkutan kayak Gojek atau apa, nggak ada. Ya, tapi saya sudah doa, Tuhan tolong tahan busnya sampai saya tiba. Begitu saya sampai sudah jam 1 lewat saudara. Itu sebenarnya busnya sudah harusnya jalan. Tapi ternyata busnya belum datang karena macet di luar. Jadi saya sempat makan, lalu saya nunggu begitu busnya datang. Dia nggak lama langsung angkat penumpang dan kami jalan. Nah itu contoh-contoh saudara bahwa kalau kita menyadari kita ini warga kerajaan surga. Kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu kita hidup berdasarkan hukum-hukum tersebut, maka walaupun situasi dunia nampaknya itu kacau, kita bisa pegang janji Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 sebelah kananku, tapi tidak akan menimpa aku. Ada hukum-hukum yang harus kita lakukan. Tadi pagi dalam doa, saya juga bagikan, ya minggu lalu, bulan lalu juga saya bagikan kayaknya, bahwa ada hamba Tuhan, beberapa orang juga melihat bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah. Ya, bulan Juni, Juli, Agustus itu berat katanya. Jadi kalau saudara lihat banyak berita yang negatif di YouTube, ya jangan ikut-ikutan memprovokasi, membuat orang makin khawatir. Sebaliknya, doakan, patahkan semua kuasa negatif dalam hidup kita dan dalam hidup keluarga kita, internal kita kan, lingkungan kita. Lalu juga berdoa untuk negeri bangsa kita ini. Supaya aman. Kalau orang lain bilang Indonesia gelap, kita dalam doa bilang, aku terang dunia, aku mengusir kegelapan. Enyah dari Indonesia. Ini negeri yang diberkati.
Aku duta besar kerajaan surga ditempatkan di muka bumi ini, di Indonesia ini untuk jadi terang. Aku garam dunia, aku mencegah pembusukan. Itu kita ucapkan dalam doa, nggak usah provokasi kemana-mana. Karena kita bicara dalam dunia roh. Pengaruhnya besar, saudara. Dulu ya waktu saya pacaran ya, saya ini bukan orang yang diterima awalnya sama kalau sama orang tua, sama mertua saya diterima banget. Tapi sama istri saya dulu tinggal sama neneknya saya nggak diterima. Saya bukan orang yang ideal gitu. Pokoknya jauh lah ya. Jadi kalau saya datang ya sopan sih, tapi pokoknya nggak enak lah. Satu ketika saya dengar hamba Tuhan khotbah mengenai dunia roh. Dia cerita ada satu orang yang waktu dia ketemu kasir ya, mau ke bank, urusan bank. Kasir ini selalu ngomong negatif, ngumpat dan sebagainya. Jadi pas giliran dia mau ketemu kasir ini, dia udah ngomong dengan pelan, dia bilang, aku ikat ini roh-roh yang gak benar dalam diri kasir ini. Be nice, di dalam nama Yesus. Jadi baik, jangan ngomong yang gak benar dalam nama Yesus. Amin. Begitu giliran dia, kasirnya senyum baik. Semua lainnya dengan baik. Nah itu berkesan buat saya. Lalu ada kisah lagi yang ketika hamba Tuhan ini sedang pelayanan di Kalimantan. Dia cerita mengenai kuasa Tuhan yang tersedia bagi orang percaya. Lalu ketika salah seorang peserta seminar itu pulang, dia mesti lewat satu daerah yang sepi, ya, gelap. Lalu di tengah jalan tuh ada orang yang mabuk sambil bawa senjata khas Kalimantan tuh, apa mandau tuh apa namanya. Di tengah jalan begini-gini, ya. Lalu dia kaget kan, dia takut, dia mesti lewat jalan itu. Terus dia ngomong pelan tapi tegas, dalam nama Yesus, aku ikat roh jahat dalam diri orang ini. Duduk diam, tenang, dalam nama Yesus. Dia ngomong begitu. Nah ini orang kan yang mabuk lagi begini-gini. Tiba-tiba dia berhenti, dia duduk manis. Ini orang lewat. Begitu orang udah lewat, orang begini lagi dia. Gitu. Wah itu nempel saudara ke saya. Jadi saya mulai praktek. Ya. Sebelum saya datang ke rumah pacar saya doa. Saya bahasa roh gitu ya. Sekarang aku kirimkan, ya, aku perintahkan malaikat-malaikat Tuhan kerja. Aku hancurkan semua roh-roh jahat yang tidak benar, yang mengganggu pikiran atau berusaha menggocoh aku, atau pokoknya yang negatif ya, yang bekerja dalam diri nenek pacar saya itu. Dalam nama Yesus, aku kirimkan, saya suka pakai praktek kayak bom, bola-bola api, bakar. Semua bagian ruangan yang gak benar tuh bersihkan dalam nama Yesus. Ya saya ngomong detail tuh, karena kamar demi kamar saya sebutkan. Begitu saya sampai saudara ya, nyampe terus disambut saudara. Biasanya di ruang tamu, diajak makan ke ruang tengah. Yang layani neneknya, sampai tante istri saya itu yang tinggal sama kami, bingung lihat kok bisa nice begini ya gitu. Ya, ada pengaruh dalam dunia roh. Kita ini hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui dari Tuhan, kita percaya, kita lakukan, lalu ada hal-hal yang konsisten harus kita lakukan. Nah ketika kita menghadapi situasi yang sulit di tahun ini, salah satu yang Tuhan ajarkan adalah soal menabur. Ya. Di Alkitab tuh ada perempuan Sunem, cukup kaya, dan dari kelimpahannya dia memberi untuk mentreat Nabi Elisa. Dan dia tidak kehilangan upahnya, karena dia akhirnya punya anak di usia yang mungkin dia sudah nggak berharap lagi, karena suaminya sudah tua. Anaknya sempat sakit, mati, bangkit lagi dan jadi nabi. Karena dia tahu, waktu dia ketemu Elisa, ini nabi Tuhan. Dan dia mau treat dengan benar. Siapa menyambut seorang nabi, menerima upah seorang nabi. Saudara, kita murid Yesus loh. Kalau saudara dimanapun ya, ada orang kasih secangkir air sejuk buat saudara. Karena sadar saudara murid Kristus, Alkitab bilang tidak akan kehilangan upahnya. Kenapa? Karena kita anggota dari kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Tapi ada juga janda di Sarfat yang sudah nggak punya apa-apa lagi. Elia masih tega minta sedikit. Karena itu caranya untuk kamu bisa diberkati. Jadi di tahun yang orang bilang ini sulit, ketika orang lain mungkin dengan susah payah karena kekhawatiran berusaha menghimpun, menyimpan segala sesuatu, dan itu nggak salah juga karena Yusuf juga menyimpan. Tapi jangan bergantung sama hal itu. Justru di tengah situasi seperti ini kita menabur. Ya, jangan menekan orang lemah, kalau hak mereka ya beri. Ya, jangan bangga kalau saudara pandai nawar barang sampai murah gitu. Saudara mungkin mendapatkan sesuatu tapi orang yang itu mungkin tertekan karena dia mau nggak mau dia mesti mengejar angka sales tapi keuntungan dia mungkin nyaris nggak ada. Ya. Siapa menekan orang lemah itu menghina penciptanya. Ada ayatnya saudara. Ya. Tapi siapa menaruh belas kasihan pada orang lemah memiutangi Tuhan. Nah saudara bisa buat secara pribadi sendiri. Ya, masak, bagi kepada orang lain. Banyak kebaikan bisa kita buat saudara. Jangan cemu-cemu berbuat baik. Saya pernah cerita mungkin ada orang yang belum bayar IPL. Lalu ada tetangganya yang tahu. Diam-diam dia transfer aja dia bayar. Ada yang gak bisa bayar telepon. Ya. Terus ada lebih bayarin aja. Orang itu gak tahu bahwa udah dibayarin. Ya. Ada banyak cara. Kalau saudara pernah ngalamin itu, aduh ya. Saya pernah ngalamin suatu ketika saya punya kebutuhan dan saya nggak tahu harus dari mana. Saya kira saya akan tunda bulan depan. Tiba-tiba besoknya tuh langsung ada orang. Pak, kalau ada yang mau ini bayarin boleh nggak? Oh ya boleh aja, kenapa saya nolak? Habis itu, Bapak mau tahu nggak orangnya siapa? Ah nggak usah lah, dia bilang. Ya. Kecuali dia mau saya tahu, kalau enggak ya udah enggak usah. Supaya hati saya murni tertuju kepada Tuhan. Saudara seringkali kan kalau kita dapat sesuatu kita pengen tahu siapa sih yang beri gitu ya. Kalau enggak hati-hati, saudara akan terjatuh kepada berharap sama manusia. Karena begitu saudara tahu orang itu siapa, saudara akan berubah gitu. Orang sopan atau apa gitu. Harusnya kan sama aja. Ya. Kecuali orang itu memang mau supaya saudara tahu. Kadang-kadang kan bisa begitu. Tapi kadang-kadang ada yang gak mau. Saya pun juga begitu. Kadang-kadang gak perlu orang tahu. Tapi ada satu sukacita yang besar. Karena saya tahu saya melakukan salah satu hukum kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita juga akan memberi persepuluhan. Ya, bukan karena sekedar ini kebutuhan buat gereja. Ya, untuk nanti digunakan untuk running ini pelayanan. Tapi lebih dari itu karena itu salah satu hukum dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara yang masih tinggal sama orang tua, ya, junior church, biasakan dari sejak sekarang, kalau bisa sebelumnya, kalau dulu udah pernah, udah bagus sekali ya. Tapi kalau belum mulai sekarang, dapat uang jajan, sisihkan 10%, bawa ke gereja atau ke pelayanan sebagai persembahan persepuluhan. Belajar setia. Nanti saudara akan lihat, saudara akan dituntun sama Tuhan. Ya. Walaupun jumlahnya gak seberapa, misalnya saya dikasih orang tua cuma 20.000. Per bulannya berapa? 2.000, ya gak apa-apa, kasih aja. Karena bukan soal jumlah, tapi Tuhan melihat hati kita dan hati kita terbentuk untuk belajar percaya kepada Tuhan. Ya, saya berapa kali bilang hanya untuk meneguhkan teman-teman yang lain. Sampai hari ini saya selalu menabur untuk otak. Ya, tidak seberapa memang bagi sebagian orang karena satu gelas Starbucks itu satu anak bisa sekolah sebulan. Jadi kalau saya suka ke Starbucks misalnya, stop dulu, kurangin 1 supaya saya bisa menabur sebulan. Ya, kalau bisa 2 kenapa 1? Kalau bisa 3 kenapa cuma 2 atau 1? Kalau bisa 5 kenapa 1? Kalau bisa 10 bisa 15? Kenapa cuma sedikit? Tanya Tuhan berapa? Bukan untuk jadi pertandingan, tapi itu untuk kita menjadi alat Tuhan. Dan percayalah Tuhan tidak pernah berhutang. Kita hidup dalam
kerajaan yang tidak tergoncangkan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Walau 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 sebelah kananku, tapi tidak akan menimpa aku. Itu firman. Siapa bilang menurut dokter sudah nggak ada harapan? Itu kata dokter. Kata firman Tuhan tidak seperti itu. Ia mengenyangkan aku dengan umur panjang, kenyang, puas dalam kesehatan ilahi, kemakmuran ilahi, supaya jadi berkat bagi banyak orang lain. Usia. Tadinya presiden tertua yang dilantik itu adalah Joe Biden. Tapi ternyata sekarang Trump. Pelantikan yang kedua, dia presiden tertua di Amerika yang dilantik. Ya, 70 lebih masih memimpin negeri yang besar. Ya, kita nggak harus jadi presiden seperti dia kan, tapi setidaknya memotivasi kan. Bagaimana dengan Mahathir Mohamad? 101 tahun usianya bulan Juni kemarin ini. Tahun lalu ke Indonesia urusan bisnis. Bagaimana dengan kita? Yang masih muda dibanding Mahathir Mohamad. Apa janji Tuhan? Itu semua ada. Pegang janji itu dan kita akan menikmati apa yang disebut sebagai favor di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin.